Sejarah makam Raja-Raja Imogiri Sultan Agung Hanyokrokusumo 1593 sampai 1645 adalah raja ketiga yang pernah memerintah di Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Dilansir dari laman BPJB DIY, terdapat beberapa sumber tertulis seperti Babat Momana dan Babat Ing Sangkala yang menyebut bahwa Sultan Agung memerintahkan pembuatan pemakaman kerajaan tersebut. Pembangunan kompleks pemakaman raja di Bukit Merak ini dimulai pada tahun 1554 Saka atau 1632 Masehi. Sultan Agung membangun kompleks makam di Imogiri dengan maksud untuk digunakan sebagai pemakaman keluarga dan keturunan raja-raja Kesultanan Mataram Islam. Sebenarnya waktu itu Sultan Agung telah memerintahkan untuk membangun pemakaman keluarga kerajaan di Bukit Girilia. Namun karena penambahan Jumina yang mengawasi pembangunannya, pemakaman meninggal dan dimakamkan di Girilio, maka Sultan Agung memerintahkan untuk membuat pemakaman baru. Melalui pemilihan lokasi yang tidak sederhana, akhirnya Sultan Agung memilih Bukit Merak sebagai lokasi pembangunan pemakaman. Pemilihan lokasi makam di tempat yang tinggi ini mengingatkan pada kepercayaan masyarakat di masa lalu bahwa arwah nenek moyang akan bersemayam di tempat yang tinggi. Sementara dilansir dari laman Komunal Kemenkumham RI, sebenarnya Sultan Agung ingin dimakamkan di sebuah tempat di Mekah yang memiliki tanah yang harum. Namun hal itu diurungkan setelah mendapat pertimbangan dari sahabatnya yang juga seorang ulama. Dengan alasan rakyat Mataram akan kesulitan jika ingin mengunjungi makamnya. Sebagai gantinya, ulama tersebut menyarankan Sultan Agung untuk membawa segenggam tanah yang harum itu untuk dibawa ke Mataram. Setibanya di Mataram, tanah yang harum tersebut kemudian dilemparkan Sultan Agung dan jatuh di daerah Girilio. Rupanya pembangunan makam bukan hanya mempersiapkan lubang, namun membangun kompleks makam yang melibatkan ribuan orang. Paman Sultan Agung yaitu Gusti Jumina ikut membantu mengawasi pembangunan makam. Namun kemudian ia jatuh sakit hingga meninggal dan lalu dimakamkan di kompleks tersebut. Karena pamannya sudah dimakamkan di Girilio, Sultan Agung pun merasa kompleks makam tersebut tidak akan cukup untuk keluarga dan keturunannya. Sultan Agung pun mengambil sisa tanah yang berbau harum, kemudian melemparnya ke selatan dan jatuh di Bukit Merak. Di tempat inilah kompleks makam akhirnya dibangun dan dibagi menjadi beberapa bagian yang dimaksud tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk keluarganya. Hingga akhirnya pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan disesuai keinginannya, maka jasadnya pun dimakamkan di tempat tersebut. Makam Sultan Agung menjadi makam pertama sekaligus makam induk yang disebut Kesultanan Agung. Setelah itu barulah kompleks makam ini digunakan sebagai makam untuk raja-raja setelahnya. Adapun setelah terjadinya perjanjian Giyanti, kompleks makam ini terbagi dua, yaitu bagian barat untuk makam raja-raja Kesunanan Surakarta dan bagian timur Kesultanan Yogyakarta.